bubuk jahe. Ini bentuknya kayak tanah gambut ya, hitam. Terus begini dulu ya. Susunya? Oh, susunya dulu campurkan. Cantik tempat susu. Mirip asli. Ini nanti kalau misalnya saya pingsan, tolong diantar keluar. Pasti bang. Yang tanggung jawabnya Laila. Baru digini dulu lah, sampai dia benar-benar kental. Mami. Kalau masukin air. Gendut. Masuk ini pasti pelan-pelan ya. Ada sama tinggi iki. Udah gini, baru. Tapi tadi kalau mau langsung sih nggak apa-apa tanpa harus diaduk. Apa tuh ngerti tuh? Agak berbeda. Apa? Racun nih, yang hitam racun kan. Bisa ngikutin ganti Israel dong. Mati ke api. Mati ke. Mungkin kita nih. Enggak enak. Nggak enak juga. Kamu siapa pintu yang belum? Siapkan motor. Kamu kan harus punya aku. Kok aku berekspresi? Itunya jahenya kayak kurang halus. Kurang apa? Apa yang salah? Pedes. Pedes. Jahenya terasa, cuman memang kayaknya agak gosong, jadi dia agak pahit. Gosong. Jahenya tuh langsung terasa ke dada, berarti memang bagus, cuman memang agak sedikit gosong aja. Terus susunya kayaknya ganti creamer deh. Jadi tuh ada nah, coba kental. Kan kalau creamer tuh dia nggak kental dia. Juga kan? Bubuk creamer. Panjangnya tuh udah aktif semua. Jadi memang ya target kita nanti produk kita tuh kita udah punya marketplace sendiri. Jadi saya harap keseriusan teman-teman lah untuk bisa benar-benar buat produknya. Jadi setelah produknya jadi, oke, nanti kita foto, baru kita masukin ke website. Nah, nanti dia kalau tampilan handphone juga bisa dengan tampilan laptop ya, tampilan laptop atau tampilan tablet. Tapi kalau HP itu bentuknya tuh kayak gini nih nanti jadinya. Nah, jadi udah benar-benar kayak Shopee sama Tokopedia gitulah. Nih. Nanti akan kita buat persis seperti nanti produk-produknya kalian. Nah, nanti setelah produk kita selesai, kita nggak ada masalah di produksi apa segala macam, pelan-pelan kita ngumpulin nih produk-produk UMKM di sekitar sini lah ke pondok-pondok gitu, produk-produk pondok-pondok lain yang sudah ada kita coba masukin ke website gitu. Nah, nanti di website inilah kita bertempurnya gitu, maksudnya website ini nanti bakalan kita bawa kemana-mana gaungnya. Jadi kalau mau belanja di Shopee-nya Al Asrof, kalau mau belanja di Tokopedia-nya Al Asrof gitu. Tokopedia e-commerce-nya Anak Santri. Nah, nanti boleh tuh kalian mulai pikirin tuh nama-namanya, nama e-commerce kita tuh apa. Kan ada Tokopedia, Lazada, nama kita tuh apa, misalnya Santri Commerce atau apa gitu. Nanti kan coba cari aja gitu. Terus slogannya tadi e-commerce-nya Anak Santri, marketplace-nya Anak Santri gitu. Kalian carilah slogannya, udah mulai dipikirin ya. Nah, yang bagusnya, yang enaknya, nah ini kan tampilan juga nih.
Nah, cuman ya ini nggak akan bisa terbuat kalau produk oke, baru kita mikirin produksi, di mana Lela bisa produksi itu instan gitu untuk membuat lauk yang praktis. Maka dengan lele vakum, lele bumbu kuning yang divakum gitu, ini bisa jadi solusi, hanya tinggal masak. Nah, itu masalahnya itu diangkat. Ya, masalahnya coba diangkat gitu. Nah, setelah kita bahas masalah, yang kedua adalah solusi. Ya. Yang paling pertama sekali sih seharusnya cover ya, slide cover. Jadi kalau satu ini cover, ini dua masalah, ini tiga. Yang dibahas itu adalah solusi. Ya. Solusi ini apa? Solusi ini kita ngasih tahu gitu, ya. Nah, karena masalah saya sulit cari tukang awalnya, inilah yang menginisiasi saya pertama kali untuk membuat aplikasi. Maka solusi yang saya buat adalah saya membuat sebuah aplikasi yang memudahkan pencarian jasa tukang. Sama, gitu. Karena kurangnya masyarakat Indonesia meminum minuman herbal, maka saya membuat sebuah produk minuman herbal yang praktis. Hanya dalam satu saset, tetapi sudah ada madu, sudah ada apa, nggak perlu buka lagi, nggak perlu apa. Nah, itu dijelaskan solusinya. Itu dijelaskan. Ya. Parfum juga sama. Lele juga sama. Apa yang saya buat? Membantu masyarakat Indonesia yang ingin instan, saya membuat produk lele bumbu kuning yang siap digoreng gitu. Udah, itu semua harus disolusi, dibuat, dijelaskan. Nah, habis solusi, biasanya yang kita bahas adalah bisnis model. Nih, keempat, kita udah buat masalah, udah kita pikirin solusinya, maka berikutnya adalah gimana cara produk yang kita buat, solusi yang kita buat itu menghasilkan duit bagi kita. Nah, itu jelas ya. Nggak mungkin kita buat telur tapi ternyata nggak dapat duit dari situ, bisnis modelnya nggak dapat gitu. Maka harus dipikirin bisnis modelnya seperti apa. Bagaimana kita cara dapetin duitnya, yaitu penjualan lewat marketplace atau kita titip ke warung atau gimana. Nah, itu disebutkan di bisnis model. Ya kan, kemarin kita udah bahas BMC ya. BMC kan ada revenue stream. Nah, itu sebenarnya kurang lebih kita bahas bisnis model. Habis bisnis model, terus kita buat berikutnya adalah market. Marketnya siapa? Terus seberapa besar marketnya? Nih. Misalnya tadi karena lele, yaudah, angka stunting di Indonesia menunjukkan 80% atau sebesar 35 juta anak di Indonesia itu stunting. Maka itulah nilai potensi market kamu gitu. Muslim di Indonesia ada sekitar 80%. Bagaimana cara agar mereka bisa tetap stylish tapi dengan produk-produk halal gitu. Ibadah dengan tetap wangi dan lain sebagainya. Nah, angka umat muslimnya itu ditampilkan gitu. Kalau kamu menyasar muslim milenial, ya muslim milenial ditampilkan ada berapa angkanya. Nah, itu ada di market. Ya, misalnya saya itu karena produk saya untuk perbaikan rumah, maka yang saya hitung rumah. Market saya tuh jumlah rumah atau orang gitu, PNS segala macam. Nah, itu ditampilkan. Gitu. Ya, ada masalah, solusi, bisnis model, market. Nah, berikutnya adalah biasanya yang keenam itu kita bahas tentang market, bisnis model, traction, pencapaian. Ya, berikutnya kita bahas tentang traction. Jadi sebenarnya kita mempersentasekan bisnis kita, pitching itu bukan benar-benar nol. Sebenarnya, ya, bukan benar-benar nol. Terutama kalau kita pitchingnya tadi untuk lomba ataupun untuk ketemu sama investor. Kalau untuk ketemu sama tim internal juga sebenarnya traction bisa dipakai. Misalnya pencapaian apa? Oh, saya udah coba buat 3 kali uji coba dan hasilnya sekian. Nah, itu bisa juga ditampilkan di traction.
Ya, jadi pencapaian. Nah, ini ditampilkan di traction. Jadi ada masalah, solusi, bisnis model, market, sama traction. Pencapaian. Ya, misalnya Wawa udah apa? Jaya, apa namanya siapa? Jaya udah jual sabun sekian banyak ke tempat-tempat laundry. Nah, itu bisa dijadikan traction. Ya. Habis traction biasanya tim. Nih, makanya ketika bangun bisnis terus cari timnya tuh harus berqualified, harus punya kualifikasi yang bagus gitu, harus punya standar yang bagus lah gitu. Nah, tim, jadi dikasih tahu CEO-nya siapa, CMO-nya siapa, CFO-nya siapa, level C-nya tuh siapa aja tuh tim. Ya. Habis itu baru penutup. Udah, biasanya segini doang nih kalau untuk pitching. Oke, saya coba praktek ya pitching pakai ini saya persentase saya. Coba ya. Begini. Oke. Tapi setiap lomba atau setiap apa itu urutannya tuh berbeda-beda atau guideline-nya tuh berbeda-beda tergantung, tapi nggak jauh-jauh dari sini. Ini nanti saya kirimkan di grup. Nanti tugasnya adalah, tapi nggak minggu depan juga, mungkin 2 minggu atau 3 minggu pertemuan kalian siapin pitch deck ini kayak gini. Nanti kita coba persentase satu-satu. Nanti saya bawa PowerPoint. Jadi ini ya pitchingnya nanti saya coba. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Dewan Juri yang terhormat, saya Dejan Tarunajaya. Saya founder dan CEO dari Betukang.id. Bisnis ini berawal dari permasalahan saya pribadi yang kesulitan mencari jasa tukang, dan ternyata banyak permasalahan tukang lainnya. Data dari Dewan Pertukangan Nasional, ada 15 juta buruh tukang di Indonesia yang hidup jauh dari kata sejahtera. Hal ini disebabkan karena banyak penyedia jasa tukang yang tidak terlatih dan tidak mempunyai badan hukum, sehingga sulit bagi tukang untuk scale up. Hal ini diperparah dengan kurangnya rasa kepercayaan konsumen dengan kinerja para tukang. Jadi masalah dulu ya, bahas masalah. Kalau ada data, misalnya data stunting, data tentang minuman herbal di Indonesia, itu juga boleh ditampilkan. Dari permasalahan tersebut, solusi yang saya buat yaitu sebuah aplikasi yang memudahkan pencarian jasa tukang yang handal dan terpercaya. Kami juga membuat lembaga pelatihan yang bertujuan mengasah kemampuan skill dan kemampuan para mitra tukang kami. Model bisnis yang kami jalankan yaitu sharing profit dari setiap pekerjaan yang kami berikan kepada tukang. Kami juga mendapatkan pemasukan dari penjualan bahan material. Jadi beberapa potensi penjualan pendapatan itu boleh ditampilkan di model bisnis. Saya memiliki target market B2C dan juga B2B. Saya sudah mendapatkan 2.500 user B2C dan 400 lebih user B2B. Berikut adalah beberapa perusahaan besar yang telah menggunakan jasa tukang di aplikasi kami. Jadi kalau B2C ini fokusnya individu, ya. B2C ini fokusnya individu. B2C ini business to consumer, ya. Jadi kita jualan produk untuk konsumen individu, ibu-ibu rumah tangga, PNS, pegawai. Kalau B2B ini business to business. Fokusnya kita jualan produk untuk perusahaan, instansi, pemerintah, kantor-kantor, gitu. Nah, ini pengembangan bisnis. Ini rencana pengembangan bisnis. Biasa juga ada. Ya, pencapaian kami hingga saat ini, kami telah mendapatkan 5.000 pekerjaan. Kami telah hadir di 12 kota di Indonesia. Nilai proyek tukang kami telah mencapai angka 3,5 miliar. Memiliki 400 lebih mitra tukang. Ini traction tadi yang saya sebutkan.
Target kami di 2025 ingin mendapatkan 100.000 pekerjaan, hadir di IKN dan kota besar Indonesia lainnya, memiliki 1.000 mitra tukang dan menjangkau negara Malaysia yang memang berbatasan langsung dengan provinsi kami Kalimantan Barat. Visi besar kami yaitu membuka lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya sebagai aplikasi penyedia jasa terlengkap dan menjadi pusat sertifikasi pelatihan tukang di Indonesia. Jadi ini juga boleh ditampilkan. Nanti cita-cita kalian apa, pencapaiannya apa, jadikan satu juga nggak masalah. Ini adalah salah satu program sosial kami, yaitu program bertukang training. Program bertukang training tidak hanya melatih para mitra tukang yang sudah berprofesi sebagai tukang saja, tetapi kami juga melatih masyarakat umum, khususnya pemuda, yang tidak mempunyai skill dan pekerjaan untuk belajar beberapa skill pertukangan dan teknisi, yang dimana setelah belajar mereka bisa langsung mendapatkan pekerjaan via aplikasi kami. Demikian persentase dari kami, Betukang.id, pesan tukang semudah pesan makanan. Jadi ada tagline dan segala macam. Ya, nanti ini saya kasih tugas kalian untuk buat pitching berdasarkan bisnisnya masing-masing. Jadi mulai dieksplor, mulai belajar apa sebenarnya. Misalnya dari sini saya melihat orang tua saya bisnisnya begitu-begitu aja, maka saya mempunyai ide untuk berjualan bisnis dengan konsep dibuat telur asinan. Nah, itu juga bisa. Jadi permasalahan awal kalian memilih produknya kalian masing-masing itu mulai dipikirin. Ya. Mulai dipikirin. Oke, ya mungkin nanti 3 kali pertemuan baru kita praktek ini. Nanti saya coba kirim di grup. Saya coba kirim sekarang. Ada pertanyaan? Coba, ada pertanyaan nggak dari slide tersebut? Yalah, minta ada putih lah. Oh, mau ngeracun saya. Bukti. Dul, ada pertanyaan Dul? Udah paham? Paham sih ya. Ini gampang lah ya. Insyaallah. Jangan tahu, Pak. Mikirin masalah dulu. Apa masalah? Boleh lagi. Nah, tengok. Dia tuh jadi ngendap ke bawah tuh. Ha. Di bawah tuh jadi jernih. Ini harus dipikirin sama Nela nih. Enak loh. Pahit. Tapi jahenya terasa. Enggak, Pak. Nanti loh. Yang perempuan ada pertanyaan nggak? Alhamdulillah. Udah aman kira-kira? Oke. Grup cepat. Cepat. Itu. Nggak ini